Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati kepada Bapak Ade Samsudin, MPD selaku Bapak dosen pengampu mata kuliah Penghantar Dasar Matematika, dan tak lupa juga kepada teman-teman semua yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil tugas kerja kelompok kami, yaitu mengenai materi telaah kurikulum. Sebelumnya, perkenalkan, saya Siana. Cara mengajar yang akan menjadi pedoman bagi setiap pengajar supaya bisa mencapai target dan tujuan pembelajaran dengan baik. Jika dilihat secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang berarti lari serta kurere yang berarti tempat berpacu. Dulu istilah ini dipakai dalam dunia olahraga. Jadi, kurikulum dapat diartikan sebagai sebuah jarak yang mesti ditempuh seorang pelari supaya mendapat medali atau penghargaan lainnya. Kemudian, istilah kurikulum tersebut diadaptasi dalam dunia pendidikan. Jadi, pengertian kurikulum dalam dunia pendidikan kemudian menjadi sekumpulan mata pelajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh peserta didik supaya mendapatkan ijazah atau penghargaan. Menurut para ahli, 1. Menurut profesor melancarkan proses belajar mengajar. Adapun rencana yang disusun tersebut berada di bawah tanggung jawab lembaga pendidikan dan ranah pengajar. Di sana, 2. Dr. Nana Sujana. Dalam buku yang berjudul Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah karya Dr. Nana Sujana disebutkan, pengertian kurikulum adalah kumpulan niat dan harapan yang tertuang dalam bentuk program pendidikan yang kemudian dilaksanakan dan diterapkan oleh guru di sekolah bersangkutan. 3. Harlon B. Alberti. Harlon menyatakan bahwa kurikulum merupakan semua kegiatan yang diberikan kepada peserta didik atas tanggung jawab sekolah. Kurikulum ini tak hanya terbatas pada segala hal di dalam kelas saja, melainkan juga semua kegiatan di luar sekolah. 4. Saylor, Alexander, dan Lewis. Menurut ketiga tokoh tersebut, kurikulum merupakan semua upaya yang diadakan dan dilakukan oleh pihak sekolah untuk menstimulus peserta didik belajar, baik belajar di dalam kelas, di halaman sekolah, maupun ketika berada di luar sekolah. Fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum dalam pendidikan kurikulum dalam pendidikan dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, tergantung pada pihak yang menerimanya. Lantaran kurikulum merupakan suatu sistem yang sejatinya berkaitan pada banyak orang, sehingga semua pihak. 1. Tujuan nasional pendidikan nasional. 2. Tujuan institusional lembaga atau institusi. 3. Tujuan kurikuler bidang studi. 4. Tujuan instruksional penjabaran bidang studi. Fungsi kurikulum sendiri dibagi menjadi beberapa pengelompokan. Berikut fungsi kurikulum berdasarkan pihak yang berkaitan ikut terpengaruhi. Yang pertama, fungsi kurikulum untuk peserta didik. Fungsi kurikulum bagi murid atau peserta didik sebagai sarana dalam mengukur kemampuan diri dan konsumsi pendidikan berkaitan dengan pencapaian target yang membuat siswa menjadi mudah memahami berbagai materi serta mampu melaksanakan proses pembelajaran setiap harinya dengan mudah. Selain itu, dengan fungsi kurikulum ini akan mempermudah siswa dalam memetakan jadwal. Melalui jadwal yang tersusun rapi,
dan rencana baik. Peserta didik bisa disiplin membagi pekerjaan. Fungsi kurikulum untuk peserta didik lainnya ialah mampu memetakan apa yang harus siswa kerjakan dari waktu ke waktu sesuai dengan evaluasi yang dikerjakan oleh guru dalam kurun 3 atau 6 bulan. Oke, teman-teman, selanjutnya yang kedua di sini ada fungsi kurikulum untuk guru. Fungsi kurikulum untuk guru dengan fungsi kurikulum berikutnya ialah sekolah dan dinas pendidikan. Fungsi kurikulum di sini untuk menyeragamkan pengetahuan dalam suatu kelompok atas dasar perintah negara, yang mana sekolah di sini sebagai lingkup kecil dan dinas pendidikan yang lebih besar. Ditentukan dengan berbagai pertimbangan dan keputusan yang terbaik untuk kehidupan dan kesejahteraan bersama. Hal ini juga menyesuaikan pendidikan yang memang dibutuhkan di wilayah yang tentunya memiliki letak geografis, keadaan sosial, dan budaya masing-masing. Apalagi di Indonesia ini kan memiliki berbagai macam kebudayaan, yang mana banyak adanya pelajaran seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan kebudayaan daerah lainnya. Oke, kemudian di sini juga ada pengertian dan dimensi kurikulum. Kurikulum merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan, sekaligus juga merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran pada semua jenis dan jenjang pendidikan. Dalam teorinya, ada beberapa pengertian mengenai kurikulum, baik itu menurut para ahli maupun undang-undang. Dalam sebuah pembelajaran, tonggak atau jantungnya adalah kurikulum, di mana ketika tidak ada kurikulum, proses pembelajaran tidak akan berjalan dengan mestinya, karena tidak ada tujuan yang hendak dicapai dan tidak tahu bagaimana proses yang akan dilakukan. Nah, pada pembahasan ini kita akan membahas mengenai pengertian dan dimensi-dimensi kurikulum, yang mana dimensi ini akan menjadi langkah awal dalam perencanaan dan pengembangan sebuah kurikulum. Ide kurikulum yang bersifat dinamis akan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, minat dan kebutuhan peserta didik, tuntunan masyarakat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Ide atau gagasan tentang kurikulum juga hanya ada dalam pemikiran seseorang yang terlibat dalam proses evaluasi. Sederhananya, fungsi penilaian adalah untuk mengukur dua hal, yaitu ketercapaian tujuan, efektivitas proses pendidikan. Komponen penilaian pada kurikulum terbagi menjadi tiga penilaian, yaitu penilaian pada kurikulum terbagi menjadi tiga penilaian, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum tidak dapat lepas dari berbagai aspek yang mempengaruhinya, seperti cara berpikir, sistem nilai yaitu moral, keagamaan, politik, budaya, dan sosial, proses pengembangan, kebutuhan peserta didik, kebutuhan masyarakat maupun arah program pendidikan. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan secara nasional. Model-model pengembangan kurikulum adalah sebagai berikut: model administratif, model pendekatan grassroots, model demonstrasi, model Beckham, model Rogers, model pemecahan masalah, dan Tabas inverted model. Adapun prosedur dalam pengembangan kurikulum meliputi perencanaan kurikulum, pengorganisasian kurikulum, penyusunan staf dan kontrol kurikulum. Implementasi kurikulum yang sukses dihasilkan dari perencanaan hati-hati dan memperhatikan dua hal penting, yaitu mengkomunikasikan rencana implementasi dan adanya dukungan semua sumber daya dalam implementasi tersebut. Oke, mungkin hanya itu presentasi dari kelompok kami
yaitu mengenai materi telaah kurikulum. Semoga dapat bermanfaat dan kekurangannya juga mohon dimaafkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.